Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, di sini ketika kita login ke akun SSCASN, ini ketika kemarin tanggal 22 ya, dan sampai tanggal kemarin, ini tampilannya sudah ada ucapan selamat teman-teman, yaitu selamat Anda lolos seleksi P3K Guru. Yang mana kalau misalkan kita lihat pada bagian yang seperti ini menandakan teman-teman lolos di Pascasanggah ya. Ini adalah untuk tampilan Pascasanggah. Namun hari ini ada sedikit hal yang berbeda teman-teman ketika kita melihat akun SSCASN kita. Ya benar, di sini ketika kita masuk ke akun SSCASN, ini mulai tadi sore ada perubahan yang ternyata ini kembali lagi seperti tampilan ketika dulu sebelum jadwal reschedule dari Pascasanggahnya. Inilah tampilan bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 2, yang mana di sini sebenarnya sudah lolos passing grade. Akan tapi ini kalah perankingan. Ketika teman-teman login ke akun ketika sudah lolos ya di Prasanggah, tampilannya kembali lagi ke Prasanggah. Nah, di sini untuk tampilannya dari teman-teman yang lolos di P3K tahap 2 ini menunjukkan kembali ke tampilan yaitu tanggal 21 kemarin. Yaitu hasil Prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru 2021. Kemudian hasil kelulusan akhir ini diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, di masa sanggah ini perubahan kelulusan ini dapat saja terjadi ya. Yang awalnya di sini kita dinyatakan lulus, bisa jadi nanti kita tidak jadi lulus, teman-teman. Hal yang menyebabkan itu pada dasarnya dikarenakan apa, teman-teman? Yaitu dikarenakan untuk pengumuman hasil Pascasanggah ini ditunda ya. Kita teman-teman bisa cek pada guru p3k.kemdikbud.go.id. Ya, pada di sini ditampilkan yaitu pengumuman terbaru yaitu terkait tentang jadwal yang semula diumumkan tanggal 31 Desember. Nah, di sini pada tanggal tersebut di menjelang akhir ini ada pengumuman terbaru yaitu terkait tentang penyesuaian kembali jadwal pengumuman Pascasanggah hasil seleksi kompetensi 2. Yang mana di sini sajikan yaitu sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan hasil sanggah seleksi 2. Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil Pascasanggah ini diumumkan pada tanggal 6 Januari 2022. Jadi dari semula dijadwalkan tanggal 31 Desember. Terkait tentang informasi selanjutnya, di sini nanti kita pantau pada akun SSCASN kita dan juga di sini pada link guru p3k.kemdikbud.go.id. Jadi nanti akan menunjukkan hasil. Jadi kalau misalkan saat ini kita cek ya, ini masih menunjukkan hasil yaitu seleksi tahap 2. Ini adalah untuk Prasanggah. Kemudian untuk Pascasanggah berikutnya nanti kita akan bisa cek pada bagian ini, teman-teman. Atau mungkin juga nanti kita bisa langsung mengunduh dari sscsn.bkn.go.id. Karena di sini kita bisa cek pada hasil seleksi P3K Guru. Nah, di sini pada hasil seleksi P3K Guru ini adalah masih hasil yang kemarin ya, yaitu yang Prasanggah. Nah, nanti ketika tanggal 6 kita bisa cek apakah kita itu lulus di Pascasanggah atau tidak. Di sini kita bisa filter ya dengan cara memilih provinsi yang di mana tempat instansi kita melamar. Kemudian kita unduh hasil seleksi tahap 2 yaitu Pascasanggah. Nah, di sini masih ada untuk hasil-hasilnya, akan tapi di sini masih berupa hasil yang Prasanggah kemarin. Nanti kita bisa cek untuk hasil Pascasanggahnya, apakah kita tersisih atau tidak. Kalau misalkan pada masa sanggah di sini kita ternyata sanggah dari pesaing kita itu berhasil, maka kita bisa tersisih. Dan semoga saja nanti hal tersebut ini tidak bisa terjadi, teman-teman. Karena kan saya rasa SSCASN ini sudah mempertimbangkan dan memverifikasi terkait tentang nilai yang sudah diolah ya sebelumnya. Jadi kita bagi teman-teman yang sudah lulus ini berdoa saja semoga nanti tidak ada perubahan pada hasil di Pascasanggahnya, teman-teman. Selanjutnya kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita nanti sudah dinyatakan lolos di Pascasanggah ya. Ya benar, tampilan setelah kita nanti lolos Pascasanggah setelah tanggal 6 Januari 2022, maka tampilan kita akan ada ucapan seperti ini. Jadi untuk tulisan yang Prasanggah ini sudah hilang, teman-teman. Kalau misalkan sudah seperti ini, maka teman-teman ini sudah dipastikan ya untuk segera melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga nanti untuk pengusulan penetapan nomor induk P3K. Dan nanti tentunya kita pantau jadwalnya pada akun kita masing-masing. Seperti contohnya bagi teman-teman bisa lihat di yang teman-teman di lolos tahap 1 ya. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Jadi setelah nanti kita dinyatakan lulus di Pascasanggah,
akan ada tombol yaitu untuk kita mengisi daftar riwayat hidup. Pastikan teman-teman sudah mengunduh untuk buku petunjuk ya terkait tentang cara mengisi daftar riwayat hidup, dan nanti teman-teman bisa pantau di channel ini terkait tentang bagaimanakah tutorialnya untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, di sini pada bagian postingan beberapa hari lalu dan juga hari ini kita update, sudah banyak sekali teman-teman tutorial terkait tentang bagaimanakah caranya untuk kita mengisi daftar riwayat hidup. Juga di sini ada panduan dari BKPP di daerah kami terkait tentang surat menyurat, kemudian berkas yang disiapkan dan juga checklist untuk pengisiannya. Selanjutnya bagi teman-teman yang nanti di pengumuman pasca sanggah ya diumumkan tanggal 6 Januari ini nanti belum lolos juga, maka teman-teman nggak usah khawatir ya. Di sini nanti sudah disediakan yaitu untuk tampilan di sini menu kita bisa mengikuti seleksi yang tahap 3. Jadi nanti kita bisa memilih formasi P3K Guru tahap 3. Tentunya nanti untuk pemilihan ini untuk saat ini belum bisa dilakukan teman-teman. Dan terkait tentang tombolnya kira-kira seperti apa, di sini kita beberapa hari lalu sudah diberikan tampilan ya untuk memilih formasi P3K Guru di tahap 3. Ini seharusnya tahap 3 teman-teman. Namun di sini setelah kita lakukan klik, ternyata di sini tampilannya itu masih berupa seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi ketika nanti kita memilih formasi tahap 3, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah ini sementara belum bisa kita akses ya, karena untuk pasca sanggah di tahap 2 saja ini masih dilakukan penundaan nanti tanggal 6. Setidaknya di sini kita tahu yaitu untuk tampilannya nanti kita memilih formasi di tahap 3, dan di sini untuk kemudahan-kemudahan di tahap 3 itu ada 3 teman-teman. Yaitu yang pertama, ini kita bisa memilih formasi yaitu lintas kabupaten, lintas kota, dan juga lintas instansi. Misalkan kita awalnya di Provinsi Jawa Timur, nanti kita bisa memilih di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi lain, kabupaten lain, dan itu hanya berdasarkan pada ijazah dan atau serdik yang kita miliki saja teman-teman. Kemudian untuk kemudahan yang kedua, ini adalah nilai di tahap 1 dan tahap 2 ini masih kita bisa pakai ya di tahap 3, asalkan kita memilih formasi dan jabatan serta tidak pindah satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan di tahap 1 saya ikut misalkan formasi jabatan yaitu guru matematika di SMP, maka di tahap 3 ini saya bisa mendaftar di provinsi lain, kabupaten lain dengan memilih formasi yang sama guru matematika SMP, maka nilai saya di tahap sebelumnya itu bisa dipakai misalkan lolos passing grade ya. Dan kalau misalkan saya di tahap 2 atau tahap 1 memilih formasi guru matematika SMP, nah di tahap 3 saya memilih formasi guru kelas SD, maka jelas itu untuk nilai di tahap sebelumnya ini tidak bisa kita pakai teman-teman. Oke, itulah teman-teman terkait tentang detail perubahan yang terjadi pada akun SSCASN. Dan kemudian untuk langkah berikutnya apa bagi teman-teman yang lolos pasca sanggah dan prasanggah, semoga bisa bermanfaat. Marilah kita nanti bersama pengumuman resmi nanti di tanggal 6 Januari ya.